Bulan purnama berada di atas kita. Kali ini bulan purnama terjadi di zodiak Cancer dan bulan purnama ini akan kenjang atau bersatu dengan planet Mars. Planet Mars tidak bahagia di zodiak Cancer. Bukan hanya itu, planet Mars juga berada dalam motion atau posisi retrogradasi. Artinya dia bergerak mundur, retrograde. Dan bukan hanya itu, planet Mars juga dalam posisi out of bounds. Artinya dia berada di luar jalur normalnya. Jadi bulan purnama di Cancer ini agak sedikit volatile atau agak sedikit labil. Walaupun begitu, tetap ada support dari planet Venus, planet Saturnus, dan planet Neptunus. Karena planet Venus, Saturnus, dan uh, uh, Neptunus tiga-tiganya berada dalam zodiak Pisces yang merupakan uh, zodiak yang memiliki elemen yang sama dengan Cancer, yaitu elemen air. Oke, ini adalah prediksi singkat saya terhadap bulan purnama di Cancer untuk semua 12 zodiak. Yang paling akurat adalah untuk rising sign-nya, disusul dengan sun sign atau zodiak mataharinya, dan yang ketiga adalah berdasarkan bulannya atau the moon sign. Mari kita mulai. Yang pertama adalah Aries. Untuk Aries, bulan purnama ini akan terjadi di rumah keempat. Oke, rumah keempat ini berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan emosi kita, berkaitan dengan sesuatu yang kita anggap rumah atau tempat yang kita anggap rumah. Maka dengan adanya bulan purnama di Cancer ini di rumah keempat atau divisi keempat, akan ada sesuatu yang berakhir atau ending, sesuatu yang sudah selesai, yang harus selesai, yang akan terjadi dalam kehidupan Anda dalam beberapa hari ke depan. Jadi dalam hal ini saya sarankan untuk take it slow, simple saja gitu kan, karena ada Mars jadi agak sedikit harus berhati-hati. Oke, yang kedua adalah untuk zodiak Taurus. Untuk zodiak Taurus, full moon di Cancer ini atau bulan purnama di Cancer ini akan terjadi di divisi ketiga atau rumah ketiga. Divisi ketiga atau rumah ketiga itu berkaitan dengan komunikasi kita, dengan pembelajaran kita. Kita mau belajar sesuatu itu rumah ketiga, berkaitan dengan adik-beradik, adik kakak atau siblings kita, gitu kan. Juga berkaitan dengan transportasi dan perjalanan. Tapi perjalanan yang tidak terlalu jauh ya, perjalanan pendek. Jadi akan ada sesuatu yang selesai dalam karena yang ditrigger oleh bulan purnama ini. Karena ada Mars juga, Mars itu trigger, jadi akan ada sesuatu yang selesai atau yang sudah selesai jalurnya, dan mungkin itu berkaitan dengan Anda mengambil keputusan mengenai komunikasi, Anda mengambil keputusan mengenai pembelajaran, Anda mengambil keputusan mengenai adik Anda, gitu kan. Jadi itulah yang kemungkinan akan terjadi. Untuk zodiak berikutnya yaitu zodiak Gemini, bulan purnama di Cancer ini akan terjadi di rumah kedua atau divisi kedua. Divisi kedua ini berkaitan dengan uang, berkaitan dengan apa uang atau sumber daya yang Anda miliki untuk menunjang kehidupan Anda. Jadi mungkin ada suatu proyek mengenai keuangan yang telah Anda lakukan dan Anda merasakan bahwa inilah saatnya untuk menyelesaikan proyek tersebut. Ya, bulan purnama ini akan menjadi trigger untuk itu. Untuk zodiak berikutnya yaitu zodiak Cancer, bulan purnama ini akan terjadi di rumah pertama atau divisi pertama atau pada diri Anda. Ini bulan purnama ini akan terjadi membawa efek pada fisik Anda secara langsung bagi mereka yang memiliki zodiak Cancer, baik rising, sun maupun bulan. Jadi untuk Cancer ini yang akan mengalami completion atau penyelesaian atau ending itu berkaitan dengan penampilan Anda, pribadi Anda, atau ada sesuatu dalam sifat Anda yang Anda putuskan, oke, sudah selesai, saya tidak mau lagi. Gitu. Jadi akan ada ending dalam hal itu. Penampilan Anda juga eh, akan ada sesuatu yang selesai dalam hal penampilan. Mungkin Anda biasanya berpenampilan seperti ini, Anda memutuskan, oke, saya tidak ingin penampilan seperti itu lagi, maka ya itu adalah ending yang akan mungkin terjadi. Oke, setelah Cancer, zodiak berikutnya adalah Leo. Untuk Leo, bulan purnama ini akan terjadi di rumah ke-12 atau divisi ke-12. Rumah ke-12 atau divisi ke-12 adalah rumah yang berkaitan dengan tidur, isolasi. Ini juga berkaitan dengan mental health. Jadi ada sesuatu dalam diri Anda, terutama dalam hal mental health Anda yang ingin Anda selesaikan, ingin Anda sudahi, tidak mau lagi. Jadi kemungkinan seperti Anda orang yang anxious,
atau Anda orangnya terlalu banyak pikiran gitu kan, atau mental health Anda agak sedikit terganggu, ini adalah saat yang tepat untuk membuang semua itu, untuk releasing, untuk ending. Jadi sifat-sifat secara alam bawah sadar Anda itu harus Anda keluarkan, karena ini ada full moon. Bukan hanya itu, bulan purnama ini atau full moon ini juga ada Mars di situ, jadi ada triggernya yang akan men-trigger Anda untuk membuang hal-hal yang tidak baik dalam mental Anda. Berikutnya untuk zodiak Virgo, ini akan terjadi di rumah atau divisi ke-11. Rumah atau divisi ke-11 ini berkaitan dengan networking, berkaitan dengan sosial media, berkaitan dengan teman-teman, berkaitan juga dengan mimpi Anda, ya kan? Jadi ini akan ada sebuah ending atau akan ada sebuah penyelesaian mengenai hal tersebut. Mungkin Anda selama ini ingin mengejar networking demi karier Anda gitu kan, dan akhirnya dengan ada bulan purnama ini Anda putuskan, oke, sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Seperti itu. Untuk zodiak berikutnya yaitu zodiak Libra. Bulan purnama ini akan terjadi di rumah ke-10 atau divisi ke-10. Ini adalah mengenai karir. Segala sesuatu berkaitan dengan karir akan di-trigger oleh bulan purnama di Cancer ini. Untuk Libra itu dalam hal karir bukan berarti akan ada ending, walaupun mungkin bisa juga. Tetapi lebih dalam hal ada chapter atau ada bagian atau ada kondisi di karir saya yang sudah seharusnya selesai, sudah seharusnya saya tinggalkan. Tidak perlu lagi dilanjutin. Nah, seperti itu. Untuk zodiak berikutnya yaitu zodiak Scorpio. Ini akan terjadi di divisi ke-9. Divisi ke-9 atau rumah ke-9 ini tergolong divisi atau rumah yang bagus. Ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan filosofi hidup, berkaitan dengan universitas, berkaitan dengan higher learning atau pikiran kita, tapi bukan pikiran seperti Gemini. Kalau Gemini itu pikiran di basic, sementara kalau di rumah ke-9 ya, rumah ketiga atau Gemini itu yang di basic, pemikiran basic, sementara rumah ke-9 itu lebih ke pemikiran higher. Jadi pemikiran yang filosofis, yang bigger picture. Nah, atau pemikiran yang garis besarnya begitu. Jadi di rumah ke-9 ini mungkin ada ending yang akan terjadi, karena ini juga berkaitan dengan universitas. Mungkin jika Anda memang mengambil course atau mengambil jurusan di universitas, mungkin Anda berpikiran oke, jurusan ini tidak cocok lagi untuk saya ingin mengakhirinya. Ya, mungkin seperti itu. Kita juga harus ingat rumah ke-9 juga berkaitan dengan traveling, tapi traveling yang jauh ke negara lain gitu ya. Jadi mungkin akhirnya Anda akan mengambil keputusan untuk itu. Biasanya Anda plan-plan mengenai apakah saya ingin traveling atau tidak. Akhirnya dengan bulan purnama ini, karena ada Mars juga di sana yang men-trigger, Anda akhirnya mengambil keputusan, oke, ini keputusan saya jadi ke sini, atau keputusannya adalah saya tidak jadi ke sini. Begitu. Untuk zodiak berikutnya yaitu zodiak Sagittarius, ini akan terjadi di rumah ke-8. Rumah ke-8 ini adalah rumah yang berkaitan dengan intimacy, transformasi, rumah yang berkaitan dengan alam bawah sadar kita, tapi yang betul-betul dalam sekali. Ini juga berkaitan dengan hal-hal yang mungkin bagi kita tidak ingin kita pikirkan, seperti kematian, seperti hal-hal yang dianggap tabu atau gelap dalam hidup. Nah, inilah rumah ke-8. Jadi karena ada Mars di sini dan juga bulan purnama, tentu saja akan ada trigger dalam hal tersebut yang terjadi dalam hidup Anda. Mungkin ada sesuatu dalam diri Anda yang dalam bawah sadar Anda yang membuat Anda tidak nyaman, maka dengan adanya Mars dan bulan purnama ini trigger untuk Anda untuk melakukan perubahan. Jadi karena sifatnya ending, jadi akan ada sesuatu yang harus Anda akhiri di sini. Ingat, rumah ke-8 juga berkaitan dengan uang, tapi beda dengan rumah kedua. Rumah kedua itu uang kita, sementara rumah ke-8 itu uang orang lain. Jadi seperti kayak investment di bursa saham, obligasi, gitu kan, pajak. Nah, itu akan di-highlight di rumah ke-8 ini. Jadi mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan uang orang lain yang Anda manage atau Anda kelola. Mungkin setelah ini, karena ada bulan purnama dan Mars di sini, Anda memutuskan Anda tidak ingin mengelola uang orang lain lagi. Seperti itu. Oke, untuk zodiak berikutnya yaitu zodiak Capricorn. Ini akan terjadi di rumah ke-7. Rumah ke-7 itu berkaitan dengan pernikahan, relationship, berkaitan juga dengan market atau pasar jika Anda memang seorang pedagang, berkaitan juga dengan audience Anda atau penggemar Anda jika Anda memang bekerja di dunia kreatif. Ya kan, jadi untuk ini akan ada ending, karena rumah ke-7 itu berkaitan juga dengan pernikahan. Ya, siap-siap saja. Bisa saja mungkin ya, semoga tidak ya, tapi bisa saja karena ada Mars di sini yang menjadi trigger, pernikahan Anda berakhir
atau Anda memutuskan, oke, saya tidak mau menikah lagi atau saya tidak mau melanjutkan ini. Jadi ada sesuatu berkaitan dengan relationship yang Anda akhiri. Begitu. Untuk zodiak berikutnya yaitu zodiak Aquarius, ini akan terjadi di divisi atau rumah ke-6. Divisi atau rumah ke-6 ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari, pekerjaan sehari-hari, kesehatan kita, berkaitan juga dengan utang kita, dan berkaitan juga dengan pet atau uh, binatang peliharaan. Jadi mungkin ada ending sesuatu, ya semoga tidak, tapi ya semoga pet Anda sehat-sehat saja. Tapi jika memang pet Anda tidak sehat atau binatang peliharaan tidak sehat, kemungkinan bulan purnama ini karena ada Mars juga di situ, akan ada ending di situ. Juga ini mengenai hutang Anda, bisa juga hutang Anda berakhir, Anda tidak punya hutang lagi, bagus itu. Kesehatan Anda juga penting karena ini adalah rumah yang berkaitan dengan kesehatan kita, kesehatan fisik ya. Jadi mungkin Anda memutuskan untuk oke, saya selama ini memiliki sifat jelek dalam hal kesehatan, saya mau mengakhiri, ya sudah, itu begitu dia. Dan juga rumah keenam ini berkaitan dengan kegiatan sehari-hari dan pekerjaan Anda. Beda dengan rumah ke-10. Rumah ke-10 itu adalah karir, secara garis besar karir, sementara detailnya itu ada di rumah ke-6. Jadi mungkin ada sesuatu yang Anda akan akhiri di sini. Dan yang terakhir untuk zodiak Pisces, ini akan terjadi di rumah atau divisi kelima. Rumah atau divisi kelima ini adalah rumah atau divisi yang bisa dikatakan bagus karena ini berkaitan dengan anak kita atau sesuatu yang kita anggap anak, berkaitan dengan hobi kita, berkaitan dengan sesuatu yang membuat kita bahagia. Ini juga berkaitan dengan kencan, hal-hal yang romantik gitu ya. Dan ini juga berkaitan dengan kreatif atau dunia kreatif atau hal-hal yang bersifat kreatif dalam hidup kita. Dan akan ada ending di sini. Bukan berarti Anda tidak akan bisa melanjutkannya, tidak, tapi ending itu lebih dalam hal chapter dalam kehidupan saya yang sudah harus saya akhiri untuk memulai chapter baru. Seperti itu. Jadi mungkin Anda bertemu dengan seseorang, Anda ada perasaan romantis di situ, tapi Anda merasa tidak cocok, ya udah, endingnya di sini. Jadi rumah kelima ini belum pada tahap pernikahan. Pernikahan itu adalah rumah ketujuh. Itu untuk mereka yang rising sign atau moonnya di Capricorn. Sementara Anda yang Pisces lebih ke romantismenya dulu. Oke, dan juga ini berkaitan dengan hobi, berkaitan dengan sesuatu yang membuat Anda asik dalam hidup gitu kan. Jadi akan ada ending atau penyelesaian dalam hal-hal tersebut dalam hidup Anda dalam beberapa hari ke depan. Oke, ini adalah ramalan singkat saya untuk semua 12 zodiak mengenai bulan purnama di Cancer yang terjadi di hari ini. Oke guys, see you in my next video. Ketemu saya di video berikutnya dan have a nice day. Bye.